Pemirsa, dengan pujian Trump kepada Presiden Prabowo, apakah ini sekaligus Trump mengakui kekuatan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza? Untuk membahasnya sudah bersama kami pemerhati politik luar negeri, Rizal Malarangeng. Selamat sore, Bang Rizal. Selamat sore, Bung. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Bang Rizal, ini Anda kan hadir langsung dalam KTT Board of Peace nih, Bang. Terus melihat apa yang dilakukan Trump, penghormatan yang begitu luar biasa secara gamblang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anda melihatnya apakah ini bagian dari rasa hormat dan respek terhadap Presiden Prabowo, atau justru ini bagian dari sesuatu yang melenakan dalam diplomasi, ada bahaya nih dalam diplomasi, kan seperti itu? Kan kalau diplomasi tingkat tinggi, ini sudah diplomasi tingkat tertinggi. Saya kira kalau bumbu-bumbu penyedap seperti itu kan bagus sekali untuk mengakrabkan hubungan negara-negara penting, kan termasuk Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan kata-kata yang dipakai oleh Presiden Trump kan itu khas kata-kata di New York tuh, tough cookie, kan itu maksudnya orang yang tegas, orang yang smart, orang yang tidak gampang untuk diajak dibujuk sesuatu yang dia tidak percaya. Jadi kira-kira itu sebuah pujian, tetapi sebuah yang paling penting kan uluran tangan untuk bekerja sama gitu dalam mencapai tujuan penting. Di Palestina kan rekonstruksi dulu. Ini baru pertama kali ini perdamaian punya masa depan yang panjang di Palestina dan Israel. Kalau berhasil, kita harus tepuk tangan dong. Kita nggak cuma omong-omong doang, tapi ikut terlibat dalam inisiatif baru. Dalam summit itu paling penting adalah apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dia mengatakan bahwa the existing order selama ini, konflik Palestina-Israel kan sudah 100 tahun lebih. Betul. The existing order tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, sekarang kita coba cara baru. Dengan Board of Peace, itulah cara baru. Tentu saja seperti kata Presiden Prabowo dalam forum itu, masih banyak tantangan. This is not the end, but this is the beginning of the journey. Jadi saya kira terlibat dulu, berikhtiar dulu sudah bagus, dan kebetulan Presiden Prabowo dan Presiden Trump kelihatannya chemistry-nya ketemu, saling memuji, gampang menyelesaikan urusan-urusan yang selama ini pelik. Dan saya kira karena itu kita harus tepuk tangan, 2 jempol keberhasilan Indonesia di Washington, 1 Board of Peace, 1 penyelesaian tarif yang setahun dikerjakan, tapi alhamdulillah selesai dengan baik dan saling menguntungkan. Begitu kira-kira. Baik, jadi ini pujian yang menurut Anda adalah pujian yang penuh dengan rasa hormat dan respek, pujian yang punya tujuan diplomasi yang positif begitu ya, bukan pujian yang ada maksud di baliknya. Ya, semua pujian kan ada 2 elemen kan, sebagai sebuah simbol persahabatan, tetapi juga sebagai ajakan untuk yuk kita mencapai tujuan konkret bersama yuk. Dan itu bagus sekali kan, dalam sebuah forum seperti ini ada humor sedikit, ya ada kata-kata yang juga ada unsur yang agak lucu sedikit, tough cookie, tetapi kan maksudnya bersahabat dan mengangkat posisi seorang kawan gitu. Dan saya kira itu harus kita sambut baik, dan dari segi wajah-wajah beliau-beliau ini, saya kira sambutannya dan antusiasme bagus. Yang penting tujuannya nanti kita bangun dulu Palestina, rekonstruksi pada ujungnya two-state solution. Jangan buru-buru, karena ini kan proses panjang. Jadi kepada banyak pihak yang masih skeptis, masih kritis, saya kira kita harus katakan give the leaders fair chances to succeed. Biar mereka membuktikan bahwa pada akhirnya toh alternatifnya apa? Kan tidak ada alternatif lain yang viable. Jadi saya kira sudah bagus sekali apa yang sudah dilakukan. And then kita berdoa dan berharap, mumpung bulan Ramadan nih, Bung, kita berdoa dan berharap semoga semuanya berhasil dengan baik. Baik, Indonesia ini kan punya komitmen yang jelas ya untuk perdamaian Gaza, kemudian dengan mengirimkan 8.000 pasukan atau lebih, bahkan kemudian menjadi wakil komandan dari ISF. Apakah ini juga bagian dari apa yang lagi diperjuangkan oleh Presiden Prabowo? Ya, saya kira, dan ini terus terang saya katakan, saya dari ketinggian 10.000 kaki di atas India ini menyampaikan harapan dan salam, tapi saya kira kehormatan besar tuh kita diberikan
kesempatan jadi wakil komandan. Ini luar biasa, harus bintang 3 tuh untuk menjadi pasukan perdamaian dan rekonstruksi di Palestina. Ini peran internasional yang konkret sesuai dengan perintah konstitusi, bebas aktif dan turut serta menciptakan perdamaian dunia. Ini bukan cuma omon-omon, Bung. Ini kerja konkret yang harus dilakukan dan sebuah kehormatan bagi bangsa kita untuk melakukan itu gitu. Baik, lalu bagaimana Anda melihat sendiri diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di Washington DC, Amerika Serikat, baik itu untuk kemerdekaan atau kedamaian Palestina, kemudian juga untuk penurunan harga tarif begitu ya? Seperti apa Anda melihat diplomasi yang dilakukan oleh Presiden kita? Bagus sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi ada BOP, ada masalah tarif ya. Jadi 1 hari diselesaikan dengan baik. Dan saya kira kita semua ini membutuhkan keahlian tersendiri. Tetapi dengan kedekatan Pak Trump dengan Pak Prabowo, saya kira masalah-masalah besar itu diatasi dengan baik, dengan gampang. Baik. Mudah-mudahan berlanjut dengan baik. Baik, ini Bang Rizal, ini kan sebetulnya kita sudah banyak mendapatkan masukan atau kritikan gitu ya dari netizen di lapangan. Menjawab misalnya ada 16 triliun yang harus digelontorkan untuk masuk BOP. Ini persepsi Anda seperti apa terhadap apa yang hari ini ramai di media sosial? Kritik ya pantas dan boleh, kan itu namanya negara besar yang demokratis. Tetapi kan harus mengerti bahwa kalau kita berpartisipasi membangun Gaza yang hancur, memang tidak sedikit dana dibutuhkan. Kita menyumbang $1 miliar, itu 17 triliun. Amerika menyumbang, kemarin dideklarasikan 10 miliar, 170 triliun. Dan negara-negara yang lain. Sehingga ya kalau kita membangun Gaza yang hancur, kalau cuma pakai harapan dan omon-omon kan nggak mungkin. Ya. Makanya kita menyumbang, turut menjadi salah satu kontributor. Dan dalam 17 triliun dalam skala anggaran kita yang 3.000 triliun APBN kan sebenarnya ya besar tapi kecil dalam perbandingan dengan begitu banyak hal yang lain. Dan terus terang saja kalau kita tidak menyumbang dan negara lain tidak menyumbang, bagaimana cara membangun Gaza? Ada lihat sendiri kan fotonya. 2 juta orang kelaparan, hancur, sekolah hancur, rumah sakit hancur. Jadi inilah saatnya kita bertindak. Inilah saatnya kita berpartisipasi, bebas aktif. Itu kan bukan cuma konsep kosong, Ya. bukan cuma prinsip hampa tanpa ada kemungkinan mengambil resiko dan ikut memberikan keringat. Dan dalam hal ini juga sumbangan gitu loh. Jadi boleh aja kritik, tetapi harus mengerti dulu perkaranya dulu. Sayang kalau ngeritik tapi nggak ngerti apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Baik, Bang Celi, Anda hadir langsung di KTT Board Office di Washington DC. Apakah Anda melihat bahwa Indonesia saat ini sudah menjadi pemain inti dalam geopolitik global? Melihat apa yang hari ini ditawarkan oleh Presiden Prabowo? Ya, kita kan founding members of the Board of Peace. Itu kan satu inisiatif yang baru yang dilakukan dan kita tidak jadi pemain pinggiran. We are on the table. Artinya kita bukan dalam menu, kita peserta aktif. Lah perintah konstitusi kita kan itu, Bung. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, kan sayang. Masa kita cuma ngomong di koran aja, diminta berpartisipasi, ngirim pasukan, kita nggak bisa, itu kan sayang. Baik, Bang Celi, Nah, sekarang kita bisa. Ya. Kita jadi pemain global kan. Baik, Bang Celi, singkat untuk menjawab keraguan dari mereka yang mempertanyakan keikutsertaan kita di Board Office ini seperti apa, Bang? Ya, paling penting sekarang ini bukan sikap yang sinikal dan bukan sikap yang salah melulu, tetapi bersikap optimistik. Justru kita berharap dan kita bangga bahwa Indonesia menjadi negara yang dihargai, diberi tempat yang tinggi untuk berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di berbagai belahan dunia, dalam hal ini di Gaza dan Palestina. Gitu, Bung. Baik, peran aktif Indonesia di percaturan internasional. Terima kasih Bang Celi atas waktunya.